Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fatihah ila ruh habibina wa syafi'ina sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin. Thumma ila ruh masyayikhina wa liman lahu haqqun alaina wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li jaddatina, khususan muallifu hadzal kitab al-Imam Ahmad al-Marzuqi Abi Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki bi anna Allah fillahum wa yarhamuhum wa yuli darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحياة وهي صفة قديمة بذاته تعالى تصحح له الاتصاف بالقدرة والإرادة والعلم والسمع والبصر والكلام، فلو لم يكن تعالى حيا ما ثبتت له هذه الصفات. قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. وقال: وعنت الوجوه للحي القيوم. Al-hayah, arti hayat adalah hidup, termasuk sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala harus hidup. Ya, kalau ada tak hidup buat apa? Gitu kan? Mawjud, kita yakin Allah itu ada, Allah qadim, Allah baqa, otomatis pasti kita yakini Allah itu hayyun, hidup. Sifatun qadimah, sifat yang qadim. Kalau zatnya qadim, sifatnya pasti qadim. Tusahhihu lahul ittisaf bil qudra wal irada ila akhirih. Yang mana sifat ini menjadikan sifat-sifat sebelumnya itu masuk akal. Itu arti tusahhihu lahul ittisaf. Sifat kehidupan menjadikan sifat-sifat yang kita baca sebelum ini masuk akal. Iradah, mempunyai keinginan. Kalau Allah hidup, kalau Allah tidak hidup, tidak masuk akal. Punya keinginan yang sudah, misalkan ada yang sudah meninggal, tidak kata kehidupan, tidak punya keinginan. Orang yang tidak punya kehidupan, sudah tidak hidup lagi, meninggal. Al-ilmu, tidak punya ilmu, ini di manusia. Tidak apa-apa mencontohkan dengan makhluk, takrib lil fahmi, agar kita gampang untuk memahaminya, begitu kan. Jadi makhluk saja kalau tidak hidup, ya tidak mungkin makhluk tidak hidup itu punya keinginan, punya kemampuan, punya pengetahuan, tidak mungkin. Begitu juga zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala hidup, hayyun,
Sifat hidup ini menjadikan masuk akal bagi kita sifat-sifat sebelumnya, bahwasanya Allah itu mampu, mempunyai keinginan, mempunyai pengetahuan, sama basar wal kalam, sampai akhir sifat-sifat Allah. Itu dalil aklinya, logikanya Allah itu hidup, itu dalilnya. Adapun dalil naklinya, qala ta'ala, dalil nakli itu yang ada di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Kata Allah, tawakkallah kalian kepada zat yang maha hidup dan tidak akan mati. Jadi yang tidak mati itu cuma Allah subhanahu wa ta'ala. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Nabi Muhammad saja disebutkan sama Allah bahwasanya engkau wahai Muhammad akan meninggal. Semua makhluk akan meninggal. Malaikat Jibril akan meninggal walaupun umurnya ribuan tahun. Tidak ada yang tahu umurnya berapa. Iblis, setan akan mati, akan dicabut ruhnya. Bahkan malaikat Israel pun akan dicabut nyawanya. Malaikat Israel terakhir beliau sudah selesaikan tugasnya, semua makhluk hidup sudah dicabut sama beliau. Kata Allah, tugasnya habis kan udah. Kata Allah, siapa lagi Israel yang sisa? Kata malaikat Israel, ya Allah, ma baqi illa ana. Kata sisa kecuali aku. Kata malaikat Israel. Kata Allah, ya sudah kalau begitu wahai Israel, cabut nyawamu. Jadi beliau sendiri nyabut nyawanya. Di dalam beberapa riwayat diceritakan begitu, beliau sendiri nyabut nyawanya. Beliau itu pas nyabut nyawanya ngerasa kesakitan luar biasa. Istilahnya baru ngerasa cek ini sakitnya ketika roh dicabut, sakit. Nabi itu minta sama Allah ketika merasakan sakitnya sakaratul maut, minta sama Allah subhanahu wa ta'ala biar umatnya diringankan, biar beliau yang disakitkan. Itu rahmat Nabi Muhammad ketika merasakan sakaratul maut. Apalagi kalau orang itu ahli maksiat. Kita sebutkan kadang kita belum pernah nengok langsung cerita-cerita orang kadang yang di rumah sakit, yang melihat ketika orang-orang yang agamanya bukan Islam, bagaimana ketika mereka meninggal, katanya gelubuk katanya, sampai kadang diikat. Kenapa? Karena malaikat tergantung amal. Kalau amalnya baik, cepat, prosesnya cepat, sakit tapi cepat prosesnya. Tapi kalau amalnya tidak baik, naudzubillah min dzalik. Malaikat Israel itu pas nyabut, ini tidak tahu rasa sakit ketika ruh dicabut sama beliau, nyawa beliau. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala pada saat itulah mengatakan limanil mulkul yaum. Ayo, kata Allah, sekarang siapa yang dulu suka ngerasa jadi raja, siapa dulu yang ngerasa dunia ini di tangannya, siapa dulu ngerasa pemimpin paling hebat, coba mana sekarang, kata Allah. Dipanggil sama Allah, limanil mulkul yaum, itu ada di Al-Quran. Sekarang ini kerajaan milik siapa, kata Allah. Diam, tidak kata yang jawab. Kenapa? Karena makhluk kata kalau sudah cuman Allah subhanahu wa ta'ala zat hayyun la yamut, yang tidak ada meninggalnya, selalu hidup. Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah tidak meninggal? Ya sudah, itu tidak perlu ditanyakan itu. Kenapa Allah tidak meninggal? Ditanyakan. Kenapa Allah tidak meninggal? Ya karena Allah Khalik, Allah yang menciptakan. Yang menciptakan tidak bisa meninggal. Kalau yang menciptakan juga meninggal, berarti itu bukan Tuhan, itu butuh yang menciptakan lagi, muter, tidak selesai akhirnya. Nah, itu. Jadi kata Allah subhanahu wa ta'ala, tawakkallah kalian. Tawakal kalau di Al-Quran maksudnya itu masalah dunia. Kalau di Al-Quran ada urusan suruh tawakal masalah dunia, tapi masalah amal tak kata tawakal. Wa qul i'malu, beramallah. Kalau masalah akhirat, fastabiqul khairat, masalah akhirat harus berlomba-lomba untuk beramal baik.
Tapi kalau masalah dunia, tawakal. Tawakal, istilahnya tawakal, tapi sudah usaha, habis ikhtiar baru tawakal. Tawakal nak dapat duit, tapi di rumah tak metu, tak bakal dapat duit. Tawakal itu setelah kita keluar, setelah yang punya toko buka tokonya, setelah yang kerja ke tempat kerjanya, baru tawakal. Itu tawakal ya. Pemahaman tawakal itu kadang ada yang salah. Cerita yang sangat terkenal, ada sahabat datang ke masjid, kudanya atau keledainya tak diikat, ditaruh di depan masjid. Dia nak masuk masjid, pas-pasan sama Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, kenapa tak kau ikat kuda kau, kendaraanmu kenapa tidak diikat? Ya Rasulullah, aku tawakal. Kata Nabi, iqilha wa tawakkal, ikat dulu baru tawakal. Ini misalkan kita sekarang motor ke masjid, tak kunci di situlah, misalkan masih hidup, itu bukan tawakal. Bawa ke rumah sakit berarti itu mungkin agak sakit itu. Tawakal itu setelah kita kunci motornya, kuncinya kita ambil, kita bawa ke masjid, kita sholat. Nah, jangan sampai pikiran kita di motor. Itu pas sholat jangan takut ada wong maki bobol kuncinya dah. Itu baru dak tawakal. Setelah dikunci baru tawakal. Itu kata Nabi. Kata Nabi, ikat dulu baru tawakal. Artinya harus ikhtiar dulu, usaha baru tawakal. Jadi kalau ada perintah tawakal dalam Al-Quran, yang dimaksud masalah dunia, masalah mencari rizki, itu tawakal dalam Al-Quran. Tapi kalau masalah amal, Allah yang tidak tawakal. La nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Wahai Muhammad, perintahkan keluargamu, ini perintah untuk kita juga, perintahkan keluargamu untuk salat, wastabir 'alaiha. Istabir itu istiqamah, mujahadah dalam salat. Kata Allah, la nas'aluka rizqa, kalau masalah rezeki kami tidak tanggungkan kepadamu. Nahnu narzuquk, kami yang akan memberimu rizki, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, dalil kedua bahwasanya Allah itu hidup dalam Al-Quran, huwal hayyu la ilaha illahu huwa, beliau adalah zat yang maha hidup, la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan selain Allah. Fad'uhu mukhlishina lahuddin, fad'uh, maka kalian beribadahlah kepada Allah yang ikhlas. Beribadalah kepada Allah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qal, dalil yang ketiga, wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum, khasya'at, bahwasanya nanti di padang mahsyar, di hari kiamat, semua muka itu akan tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al hayyul qayyum, ya hayyu ya qayyum. Termasuk ketika ulama khilaf apa itu Ismullahil A'zam. Ini pembahasan asmaullah. Ada namanya Ismullah A'zam. Ismullah A'zam itu tidaklah kita doa dengan nama tersebut kecuali langsung diijabah sama Allah. Khilaf ulama, ada yang bilang ya hayyu ya qayyum. Jadi Ismullah A'zam itu, jadi Ismullah kan ada 99 Asmaul Husna. Nah, di antara 99 itu ada namanya Ismullah Al-A'zam, yang paling istilahnya kalau kita jadikan doa minta nyebutkan nama itu pasti diijabah sama Allah. Ismullah Al-A'zam. Ulama khilaf, ada yang ulama mengatakan Ismullah Al-A'zam itu beda-beda di setiap orang. Itu Ismullah Al-Azamnya misalkan ya Latif, misalkan Ustaz, misalkan Ismullah Al-Azamnya ya Razzaq, misalkan itu beda-beda. Itu sebagian ulama mengatakan, dan kita tidak bisa menemukan Ismullah Al-Azam untuk kita dalam hidup kecuali kalau kita membersihkan diri kita, mujahadah. Prosesnya ada proses, bukan bangun tidur langsung nemu Ismullah Al-Azam, tak, atau bukan di kuburan, bukan, tapi dengan mujahadah, membersihkan diri, membersihkan hati, mendekatkan diri kepada Allah, nanti terbuka dewek, ketemu dewek dengan Ismullah Al-Azam yang khusus untuk diri kita.
Sudah, istilahnya ini oncak. Kalau kita doa pakai oncak ini pasti diijabah. Artinya langsung diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama lagi mengatakan tidak, Ismullah Azam itu satu untuk semua orang sama. Bukan setiap orang beda-beda, ada sikau cuma Ismullah Azam. Nah, satu ini khilaf juga, ada yang mengatakan ini, ada yang mengatakan itu. Termasuk pendapat yang paling kuat yang mengatakan bahwasanya Ismullahil Azam itu cuma satu, itu adalah Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum. Itu pendapat yang paling kuat, atau kebanyakan ulama mengatakan itulah Ismullah Al-Azam, Ya Hayyu Ya Qayyum. Makanya dianjurkan kita sebelum sholat subuh baca wirid, ada kan habis sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh baca ada wirid Ya Hayyu Ya Qayyum la ilaha illa anta Ya Hayyu Ya Qayyum la ilaha illa anta, itu Ya Hayyu Ya Qayyum la ilaha illa anta, Ya Hayyu Ya Qayyum la ilaha illa anta, sebanyak 40 kali. Itu termasuk doanya Nabi Yunus, ya kan? Ya Hayyu Ya Qayyum la ilaha subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu kalau ayat dia Nabi Yunus ketika beliau meminta maaf kepada Allah atas kita tidak bisa katakan dosa atau atas keteledoran beliau terhadap perintah Allah, salah pemahaman, itu katakan salah pemahaman. Nabi Yunus itu kan kenapa ditelan sama ikan paus? Ya faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Karena Nabi Yunus itu ketika berdakwah di kaumnya itu tekak dagala iman. Akhirnya Nabi Yunus pegel, ditinggalkan sama Nabi Yunus. Nah, beliau meninggalkan kaumnya itu di dalam kitab tafsir ini belum atas perintah Allah. Jadi beliau tuh merasa putus asa dengan kaumnya, tinggalkan akhirnya. Tidak tahan lagi, tidak tahan lagi, ditinggalkan kaumnya. Kaum Nabi Yunus itu termasuk kaum umat marhumah. Kenapa? Mereka ini pertama kali cengkal sama Nabi Yunus, akhirnya hampir mau diazab sama Allah, mereka taubat. Jadi belum sempat diazab sama Allah. Nabi Yunus ditinggal sama Nabi Yunus. Nah, pas ditinggal sama Nabi Yunus naik kapal, pas naik kapal tadi kapalnya goyang. Ada orang pintar dalam kapal itu. Kata orang pintar tadi, Agus salah satu dari kita jadi tumbal, dibuang ke laut. Diundilah namanya, sikot diundi, yang keluar Yunus namanya. Nabi Yunus ini posisinya baru meninggalkan umatnya. Diundi Yunus sampai 3 kali, Yunus itu dah mau tak mau Yunus yang harus diuntalkan ke laut. Dilempar Nabi Yunus ke laut, yang nerimo iwak paus. Faltaqamahu al-hutu. Ini bukan dongeng ini di Quran soalnya. Wa huwa mulim. Ditelan sama iwak paus. Nah, berapa hari itu baru khilaf ulama tafsir. Tidak disebutkan di Al-Quran berapa hari. Ada yang mengatakan 40 hari, ada yang mengatakan sekian. Fanabadnahu bil ara'i wa huwa saqim. Akhirnya dilepehkan sama iwak paus di satu pulau sakim. Nah, ya posisinya Nabi Yunus 40 hari misalkan dalam iwak paus, tidak makan, tidak minum, posisinya lemah badannya. Akhirnya wa ambatna alaihi syajaratan min yaqtin. Allah tumbuhkan untuk Nabi Yunus di pulau itu sayuran yang kita galak makan. Yaqtin itu ulama tafsir juga khilaf biasa. Cuman kebanyakan ulama mengatakan yaqtin itu labu yang kita galak buat di kuah sayur asam. Labu itu labu hijau itu, labu siang. Nah, itu dubak itu. Jadi yaqtin itu nama jenis buahan, sayuran, tumbuhan. Kata ulama tafsir labu. Maka dari itu Nabi paling senang makan itu, dubak itu. Nabi paling senang. Kata Abu Ayyub Al-Ansari ketika beliau menjamu Nabi selama berapa bulan, Nabi waktu baru hijrah bangun rumah, kata beliau, setiap kami kirim nampan, kalau ada labu pasti labunya habis. Nabi kan tinggal di di bawah, dikirim makanan siang misalkan, ada labunya pasti habis.
Jadi Nabi itu kalau makan di nampan cari mana labu, dimakan sama Nabi. Jadi itu termasuk makanan favorit Nabi, sayuran favorit Nabi, labu siam. Ulama khilaf juga itu, ada yang bilang labu siam, ada yang bilang labu kuning itu, ya labu parang. Cuman wong Madinah, ulama Madinah lebih menguatkan labu siam, karena yang banyak di Madinah dari dulu labu siam, bukan labu yang kuning itu. Dua-duanya kan labu, tapi labu siam yang panjang itu yang disukai sama Nabi, dan itulah sayuran yang ditumbuhkan oleh Allah untuk Nabi Yunus. Biar apa? Biar stamina Nabi Yunus kembali, fit kembali. Allah tumbuhkan di mana? Di pulau tersebut yang Nabi Yunus dilepehkan, dikeluarkan sama iwak paus, labu siam tadi dimakan sama Nabi Yunus, kembali fit beliau, balik lagi beliau ke kaumnya, ketika balik lagi sekali nasihat, dua nasihat, semuanya iman akhirnya. Itu cerita Nabi Yunus. Nah, termasuk beliau ketika dalam iwak paus itu dikasih ilham atau wahyu dari Allah untuk doa, la ilaha ya hayyu qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu wiridnya Nabi Yunus. Jadi kata ulama yang mengatakan Ismullah Azam itu satu untuk semua makhluk. Apa itu Ismullah Azam? Khilaf, tapi pendapat yang paling banyak mengatakan pada lafaz ya hayyu ya qayyum. Namanya ada di ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ada di dalam ayat Al-Kursi. Wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Kelak nanti kata beliau, kata Allah Subhanahu wa taala, di hari kiamat semua muka akan khusyuk, akan tertunduk di hadapan Al-Hayyul Qayyum, zat yang maha hidup, yang maha kuasa. Jadi itu dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-hayat, kehidupan. Kemudian sifat berikutnya as-sam'u wal basar. Allah Subhanahu wa taala punya sifat mendengar dan melihat, walaupun harus kita yakini mendengarnya bukan seperti kita, melihatnya juga bukan seperti kita. Mendengarnya tidak butuh alat, melihatnya juga tidak butuh dengan alat. Kalau manusia makhluk hidup mendengar harus pakai kuping, melihat harus pakai mata. Tidak punya mata tidak bisa melihat. Nah, jangan kita samakan Allah begitu. Allah melihat, Allah mendengar tanpa dengan alat. Bagaimana? Wallahu a'lam bisawab. Tak bisa kita jawab karena otak kita tidak sampai ke masalah tersebut. Wahuma sifatani qadimatani qaimatani bidzatihi ta'ala yang kasyifu bihima al-mawjud. Dengan sifat inilah Allah mengetahui semua yang ada. Fallahu ta'ala sami'un yasma'u kulla syai'. Allah mendengar semua. Hatta bahkan kata beliau di sini dikatakan innahu, Allah Subhanahu wa taala mendengar dabiban namlatis sauda, langkah kaki semut hitam, ala sakhratil malsa, di atas batu yang licin, fil lailatil zalma, di gelapnya malam hari. Jadi langkah semut di batu yang al-malsa, licin, istilahnya tak mungkin ada suara itu Allah dengar. Lebih dari itu ini cuma perumpamaan saja, perumpamaan yang paling mustahil untuk manusia dengar, Allah bisa mendengarnya. Wa basirun, Allah maha melihat, yara kulla syai'in ru'yatan syamilah, melihat semuanya, apapun yang kita lakukan yang terjadi Allah melihatnya dimanapun. Bahkan Allah itu mengetahui kalau sifat ilmunya Allah, bahkan yang terlintas di hati kita Allah tahu, kan begitu. Qala ta'ala, tapi sekali lagi mendengarnya jangan kita bayangkan dengan alat yaitu telinga, melihat jangan kita bayangkan dengan alat yaitu mata. Qala ta'ala, dalil Allah Subhanahu wa taala mendengar, qad sami'a Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Allah telah mendengar, wahai Muhammad, perkataan perempuan yang mengadu kepadamu tentang suaminya. Ini ada perempuan yang bernama sahabat, beliau sahabiyah, sahabat perempuan
yang bernama Khawlah, namanya Khawlah bintu Tha'labah. Beliau ini mengadu kepada Nabi, datang ngadu ke Nabi tentang suaminya. Jadi suaminya ini mengatakan kepadanya, wahai istriku, kau itu bagiku seperti punggung ibuku. Ini memang praktek lagi di sini az-zihar. Kalau dulu itu termasuk cara laki-laki menceraikan istrinya, mengatakan lafaz-lafaz seperti itu. Anti alayya ka dhahri ummi, kau itu bagiku seperti punggung ibuku. Artinya kalau laki-laki mengatakan kepada istrinya, kau seperti punggung ibuku, sebagaimana anak tidak boleh berhubungan dengan ibunya, berarti ini juga haram. Kenapa haram? Karena dia samakan bininya cak ibunya. Apa tujuan omongan ini? Tujuannya untuk menceraikan istrinya. Itu tujuannya nak cerai. Itu nah. Cuman lafadznya beda. Itu namanya az-zihar. Az-zihar. Jadi bagian tubuh daripada istrinya disamakan dengan mahramnya, baik itu ibunya atau itu adiknya, itu samakan. Tapi bukan omongan tuh memang mirip niat, rambut kau ni cak rambut ibu aku, itu memang mirip, tidak apa-apa kalau cak itu. Mata kau ni cak mata, tidak apa-apa. Ini dia ngomong cak itu dengan niat mau menceraikan istrinya. Itu al-zihar. Termasuk cara menceraikan di zaman jahiliyah dan diikrarkan oleh Islam. Cuman kalau di zaman jahiliyah itu langsung jatuh tolak istilahnya. Ketika suami mengatakan kepada istri, kau seperti ibuku, itu tolak langsung kalau niatnya tolak. Di zaman atau di agama Islam dikasih satu pilihan lagi, bisa jatuh tolak, atau kalau tidak mau jatuh tolak dia harus bayar kafarah. Bayar kafarah, bayar denda karena telah mengatakan hal-hal seperti itu tadi. Walhasil itu tidak kata lagi sekarang tidak dipakai lagi sama sekarang Cuman itu hukum syariat Islam ada di kitab-kitab fikih Islam, di kitabun nikah itu dibahas bab tersebut. Ini perempuan, kenapa ada hukum zihar di agama Islam? Bagaimana ceritanya? Istilahnya kronologinya bagaimana? Itu ceritanya ini, perempuan ini, Khawlah ini datang kepada Nabi mengadu suaminya mengatakan atau mengucapkan lafaz-lafaz seperti itu. Akhirnya diturunkan ayat sama Allah, dan Allah mengatakan Allah telah mendengar perkataan perempuan yang mengadu kepadamu tentang suaminya. Allah mendengar. Ini kan berarti isbatus sama, bahwasanya Allah menetapkan di dalam Al-Quran Allah itu mendengar. Wajib kita imani, wajib, karena di Al-Quran, itu kan. Terus apakah harus kita imani samanya seperti pendengaran kita? Tidak boleh. Di Al-Quran tidak disebutkan mendengarnya pakai apa, maka dari itu kita tidak boleh dibahas masalah-masalah seperti itu. Ini Khawlah bintu Tha'labah ini ketika di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, setiap beliau berbicara, setiap beliau ngomong itu sama Sayyidina Umar pasti didengarkan. Kenapa pasti didengarkan? Karena kata Sayyidina Umar, Allah baik dengari omongannya dari atas sana. Apalagi aku, kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Wa qala ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan lagi dalam Al-Qur'an, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Wahai Musa dan Harun, pergilah kau ke Fir'aun karena dia itu sudah kurang ajar, kata Allah, sudah luar biasa, melampaui batas. Kata Allah, faqula lahu qawlan layyina. Pertama kali nasihati dengan omongan yang lemah lembut. Jadi ini Fir'aun baik itu sama Allah, untuk dinasihati pertama kali harus dengan lemah lembut. Fir'aun ini, Fir'aun, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Moga-moga, kata Allah, dia mau ingat.
Qala Musa dan Harun menjawab, Rabbana, wahai Tuhan kami, innana nakhafu, kami takut Fir'aun ini berbuat jahat sama kami. Fir'aun ini kan ngaku Tuhan, kami datang pengen ngajak dia untuk nyembahmu ya Allah. Qala la takhafa, jangan takut, kata Allah, innani, aku ma'akuma, bersama kalian, asma'u wa ara. Ini dua dalil ya. Asma'u wa ara, aku mendengar dan aku maha melihat apa yang Fir'aun akan lakukan kepada kalian. Artinya kalau kita yakin Allah maha melihat, Allah maha mendengar, pasti kita merasakan, mempunyai perasaan aman. Aman apa? Aman, yakin ada Tuhan yang maha melihat. Seperti Nabi Musa dan Nabi Harun merasa pede, yakin beliau ketika mau menghadap Fir'aun. Nabi Musa itu kan lagi dikejar-kejar Fir'aun. Dikejar Fir'aun, Nabi Musa sebelum beliau jadi nabi, sebelum beliau jadi rasul, ke Nabi Syuaib, diterima sama Nabi Syuaib jadi mantu Nabi Syuaib 10 tahun. Setelah itu mau pulang ke Mesir, baru nerima wahyu di tengah jalan, habis itu baru ke Fir'aun. Jadi ini kejaran Fir'aun sudah, buron istilahnya, buronan Fir'aun. Datang ngadep Fir'aun, bukan nyerahkan diri, tapi malah mengatakan kau itu bukan Tuhan. Jadi kan luar biasa, ancam aja pasti mati di situ. Cuma kenapa beliau mempunyai kekuatan, keberanian yang luar biasa? Karena beliau yakin Allah itu maha melihat dan maha mendengar. Kalau selagi ini perbuatan diridhoi Allah, pasti digampangkan oleh Allah. Kenapa? Karena aku punya Tuhan yang maha melihat dan maha mendengar. Ini juga buat kita. Jadi sifat-sifat Allah ini kalau kita bisa terapkan di kehidupan kita, kita bisa resapi, itu hidup kita tenang. Kenapa? Ya kita yakin Tuhan kita maha melihat, Tuhan kita maha mampu, Tuhan kita mempunyai keinginan yang mutlak, Tuhan kita maha mendengar. Kalau sudah itu kita yakini, insya Allah hidup kita tidak gelisah. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan maha tahu, Allah Subhanahu wa taala, dan Allah zat yang maha mulia, maha dermawan, maha pengasih dan penyayang. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayat dan taufiknya, biar kita bisa memahami sifat-sifat Allah dan mempraktekkannya di dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.